memanikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Kalau kita bicara masalah wawasan kebangsaan, maka di dalamnya ada sebuah persatuan, ada sebuah soliditas. Persatuan dan soliditas ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan kita bersama. Karena persatuan dan soliditas yang baik akan melahirkan sebuah keadaan yang aman dan damai. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian di acara seminar wawasan kebangsaan dengan tema Kawan Lama Group bersama berkarya membangun negeri. Hari ini dalam seminar kebangsaan kita pun akan bicara bagaimana caranya kita menjaga keutuhan NKRI. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara sebagai satu bangsa besar dalam lingkup kebersamaan kita di company kita yang tercinta Kawan Lama Group. Apa dan bagaimana rajutan kebinekaan dan apa dan bagaimana kesadaran serta harapan bersama agar kita bisa benar-benar berkarya membangun negeri. Bersama kita sudah hadir pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Insinyur Hamli. Pak Hamli ini buat rekan-rekan beliau adalah dosen UI, Sekolah Kajian Strategis Global, anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni ITS. Beliau juga Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun periode jabatan 2017-2020. Gus Naji adalah beliau bagian dari Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Terus kemudian Gus Naji juga sebagai pendiri Center of Research of Islamic Studies Foundation. Kemudian beliau juga sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPT MI Pusat, Gus Naji ya. Dalam satu pidatonya Bapak Jokowi mengatakan bahwa mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama manapun. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kami berdua ingin membagi informasi tentang tadi yang dikatakan oleh Pak Agus bahwa ada kelompok-kelompok kecil atau komunitas-komunitas tertentu yang kadangkala itu merusak harmoni kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan oleh sebab itu kelompok-kelompok ini jangan sampai masuk di kawan lama, karena khusus kita akan bicara di kawan lama, Pak Gogon ya. Jadi kita lakukanlah prevensi atau pencegahan di tempat kita masing-masing supaya tidak ada. Kalaupun ada, nanti kita coba cegah, kita ajak ngobrol mereka-mereka ini supaya janganlah seperti itu. Ini kan kita tempat cari makan. Benar, Pak. Kita cari kehidupan untuk keluarga kita, untuk kita sendiri yang hidup dan ikut di kawan lama ini. Mari kita besarkan kawan lama ini, jangan ngerecokin di dalam. Dan kalau ada kawan yang nanti misalnya ada yang seperti itu, kita coba ajak diskusi bagaimana baiknya membangun kawan lama ini. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami berdua ingin menjelaskan sedikit soal apa itu terorisme yang tadi ujungnya seperti itu. Karena ujung dari semuanya itu adalah terorisme ini sangat mengganggu di kehidupan bermasyarakat, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Anda Bapak Ibu sekalian mungkin mendengar kasus-kasus yang ada di Timur Tengah, di Eropa, kemudian di Amerika dan di tempat-tempat lain bahwa terorisme itu sangat mengancam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat yang ada di negara itu. Jadi saya mulai dari cerita bahwa Indonesia itu Indonesia ini mengalami ancaman, ya, NKRI mengalami ancaman. Yang pertama ancamannya adalah korupsi. Ini mengganggu, karena kalau ini terus-menerus terjadi di Indonesia, ini sangat menggerogoti tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau di luar, di negara-negara lain kan hukumannya begitu keras ya.
Mudah-mudahan Indonesia tidak sampai terpuruk gara-gara korupsi. Nah, ancaman yang berikutnya adalah ancaman narkotika. Narkotika ini Bapak Ibu sekalian memahami bahwa kalau orang sudah kena ini sulit sekali keluarnya. Ya, benar. Oleh sebab itu kita harus menjaga saudara-saudara kita, minimum kita, keluarga kita atau kita sendiri jangan sampai ikut pada ancaman-ancaman narkotika ini. Yang berikutnya adalah terorisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa terorisme itu seperti Mas Gogon tadi bilang, yang mensitir kata-kata Pak Presiden, bahwa terorisme itu tidak ada hubungannya dengan agama apapun dan tidak bisa dinisbatkan atau disematkan kepada salah satu agama apapun. Tetapi memang ideologi-ideologi yang bermain di terorisme itu sangat banyak. Benar. Ada yang menggunakan agama, ada yang menggunakan misalnya soal kepentingan tertentu, lingkungan misalnya, kesehatan misalnya, orang bisa melakukan terorisme atas nama itu. Kalaupun agama itu misalnya digunakan oleh kelompok ini, itu hanya sebagai iklan supaya mau orang-orang ngikutin agama itu. Jadi agama itu dipasang sebagai iklan propaganda agama apapun itu. Iya. Kalau itu terjadi di masyarakat Islam, pasti agama Islamnya yang dipakai. Kalau itu terjadi di agama Katolik atau Protestan misalnya seperti di Irlandia, itu juga dipakai oleh itu. Tapi sebenarnya agama itu sendiri tidak pernah menyuruh seperti itu. Benar. Nah, oleh sebab itu terorisme kita masukkan sebagai ancaman negara. Yang berikutnya ancaman NKRI ini adalah bencana alam. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita kadang-kadang menghadapinya. Hari ini, 2 hari ini kita mengalaminya. Benar. Banjir. Nah, kita harus sama-sama membantu teman-teman yang dilanda itu. Nah, bencana yang lain kita tinggal tunggu. Kita berdoa mudah-mudahan tidak banyak korban yang menimpa di negara ini. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini biasanya menggunakan kata-kata, menggunakan narasi yang sangat provokatif, yang kemudian orang bisa terikut. Contoh misalnya, contoh yang tengah itu, narasi militansi yang menanamkan kebencian terhadap yang lain. Jadi orang merasa kalau ada yang lain itu musuh kita. Kalau bahasa apa ya, sosiologinya itu lian, the others gitu, seperti itu. Dia kalau ada yang beda, nah itu musuh kita, seperti itu. Kemudian narasi keterancaman. Kalau misalnya salah satu agama merasa terancam, maka itu yang digunakan. Misalnya kalau di Indonesia, Islam didolimi. Kalau di Selandia Baru kemarin terjadi itu Kristen, orang-orang di sana merasa terpojok oleh orang-orang Islam yang pergi ke sana. Jadi takut dia. Maka terjadilah penembakan di Selandia Baru pada saat itu. Jadi agama apapun bisa melakukan seperti itu. Maksudnya jamaahnya ya, bukan agamanya. Kemudian narasi teori konspirasi, jadi selalu didengung-dengungkan. Ini konspirasi. Padahal sebenarnya kalaupun itu konspirasi kita harus dalamin seperti apa. Ya. Tapi itu yang dipakai untuk memanaskan situasi ini. Yang berikutnya adalah narasi umat yang diperlakukan tidak adil. Jadi misalnya salah satu kelompok merasa diperlakukan tidak adil, itu di blow up, kemudian dijadikan salah satu agenda atau propaganda, kami didolimi, kami diperlakukan tidak adil, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu yang gitu-gitu selalu dianikan. Selalu didengung-dengungkan. Kemudian narasi intoleransi yang terkait sentimen keagamaan. Ini juga salah satunya. Maka sangat sensitif sekali soal SARA ini. Tetapi dari itu semua kita meyakini bahwa resistensi masyarakat terhadap terorisme itu cukup kuat. Artinya apa? Mostly di Indonesia tidak mau dengan terorisme itu. Jadi kita masih berharap banyak bahwa seluruh Indonesia, bangsa ini nggak mau dengan terorisme. Itu sudah pasti dan penelitian apapun mengatakan seperti itu. Artinya masyarakat kita pasti akan menolak ketika ditanya. Ya pasti akan menolak kecuali kelompok-kelompok itu atau orang-orang yang sudah mulai terpapar. Atau orang-orang yang memang ideolognya mereka. Nah makanya jangan sampai terbawa oleh isu ini. Benar. Kemudian narasi-narasi berpotensi radikal tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang ada. Jadi selalu diomongkan.
Apalagi dengan adanya medsos sekarang ini. Iya, benar sekali. Nah, hoax itu teman-teman nanti harus melihat apakah ini hoax, apakah ini benar atau fakta. Karena berdasarkan hasil penelitian, 94% masyarakat Indonesia yang menggunakan internet dengan media sosial itu atau jarang mengklarifikasi. Jadi 90% jarang dilihat, ditelan atau langsung di-share. Jadi jarang, oh ini benar apa enggak? Ini dibandingkan, dicari literasinya, dicari literaturnya, benar enggak? Jarang. Itu hanya sekitar 10% orang yang seperti itu di Indonesia. Lebih seringnya forward. Lebih seringnya dibaca, kadang-kadang dibaca judulnya forward. Enggak tahu isinya seperti apa. Kalau ditanya, kamu sudah baca? Belum. Sudah di forward? Sudah. Itu jadi teman-teman tolong dibaca. Kalau tidak bagus, enggak usah di forward. Hapus. Karena ini nanti, itu tadi, yang tengah ini tadi, yang bikin orang tambah panas. Artinya mudah sekali ya, kalau narasinya masuk, orang itu mempercayai tanpa berusaha untuk mengklarifikasi, langsung forward akan termultifikasi. Iya. Iya. Itu yang terjadi, Mas. Itu hasil penelitian BNPT tahun 2020 baru kemarin. Jadi masih cukup segar. Valid ya. Bahwa 94% orang yang pengguna internet, dan pengguna internet itu di Indonesia itu banyak, sudah sekitar 80%. 75% meningkat ya, Pak. Iya. Akhirnya seperti itu. Benar sekali. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini hasil penelitian ya yang dilakukan oleh INSEP yang dipimpin oleh Pak Sarlito Wirawan pada tahun 2012 ya. Kebetulan saya ikut di penelitian ini. Jadi orang pelaku-pelaku teror itu ditanya sebanyak 100 lebih orang. Ternyata kalau pelaku di Indonesia. Jadi ini bisa beda kalau dilakukan ditanya di tempat lain. Baik. Misalnya di negara lain. Tapi di Indonesia 45,5% itu ideologi agama yang dipakai untuk menerasikan ini. Nanti mungkin tahun berikutnya bisa berbeda, tetapi menurut saya nggak akan jauh dari kata ini. Kemudian solidaritas komunal yang negatif itu 20%, ikut-ikutan 12,7%, 10,9% itu balas dendam. Ini hati-hati soal balas dendam, itu banyak dari konflik yang terjadi, jadi ada keinginan untuk membalas dendam. Kemudian yang bawah itu 9,1 situasional. Situasional itu tadi narasi yang dikatakan bahwa merasa diperlakukan tidak adil, kemiskinan, kurangnya literasi. Nah ini sangat cukup lumayan 9,1. Kalau ini dikapitalisasi terus menerus, terus kemudian finishingnya itu pakai ideologi. Karena kalau dia tidak pakai ideologi biasanya nggak jalan. Makanya banyaknya yang pakai itu. Orang menjadi pelaku teror tadi itu tidak ujuk-ujuk bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Iya, mak menjujuk. Mak jujuk, mak gagik itu sama. Biasanya ada proses ya. Itu awalnya biasanya intoleran orang itu. Kemudian radikal. Kemudian naik lagi pelaku teror. Nah, kalau teror sudah jelas yang tadi mau bunuh orang, kemudian ngebom, yang terjadi selama ini di Indonesia, mulai bom Bali, bom Surabaya yang terakhir yang ada bomnya itu Surabaya. Terus yang di Sibolga, perempuan ngebom bunuh diri di Kampung Melayu kalau di sini nih ya. Di sini kan banyak, di Jakarta itu banyak sekali itu. Nah, sebelum dia jadi teror biasanya ada radikalismenya. Nah, radikalismenya inilah apa itu? Itu biasanya ketika di kepalanya itu sudah mulai mikirin ini harus diganti sistem politik di Indonesia ini. Baru kepala ya, baru mikir tuh ini harus diganti. Itu sudah mulai orang ini dilanda radikalisme di kepalanya. Tinggal tunggu satu sentuhan lagi tuh. Dia akan naik jadi pelaku teror. Nah, oleh sebab itu ketika kita, kawan kita atau kita sendiri mulai memikirkan, wah ini NKRI udah nggak benar ini. Ini sudah tidak adil, kemudian kita harus ganti ini. NKRI udah cocok di sekarang ini, Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak relevan lagi saat ini. Nah itu mulainya kita anggap bahwa dia mulai memiliki benih-benih untuk menjadi pelaku teror itu. Tinggal nunggu waktu sebenarnya. Iya. Nah di balik sebelumnya itu ada intoleransi. Nah biasanya dia sudah tidak suka sama yang berbeda.
pemimpin, misalnya dia pinginnya intoleran ya, pemimpinnya tidak mau yang harus sama dia, harus yang seperti itu. Ya memang tidak apa-apa masih seperti itu. Tapi ini adalah gejala awal. Gejala awal. Kalau ini diteruskan jadi berakumulasi, bisa naik dia, berakumulasi jadi naik lagi. Itu staircase-nya seperti itu. Nah, teman-teman coba lihat ini. Tim Densus 88 nanti tangkap karyawan perusahaan otomotif. Densus tangkap pegawai PLN. Gabung ISIS pejabat Batam. BNPT waspadai penyebaran paham radikal. Ini berita. Berita di online semua. Nah, teman-teman, ini sudah korporasi. Sekarang kita masuk ke korporasi. Korporasi itu kayak misalnya di kawan lama. Kalau ada pengaruh lingkungan strategis. Lingkungan strategis itu apa? Lingkungan strategis itu lingkungan yang berupa global, regional, nasional. 3 itu dianggap strategis. Karena di global ini nanti pengaruhnya ada ke Indonesia, ke seluruh dunia. Misalnya konflik di daerah-daerah Timur Tengah. Itu nanti mempengaruhi di Indonesia. Baik pengaruh soal keamanan terutama. Keamanan ini terutama di tindak pidana terorismenya itu nanti akan berpengaruh. Nah, kegiatan korporasinya itu bisa penyebaran ideologi di situ, kemudian penggalangan dana dan logistik di korporasi itu, kemudian dijadikan medan perjuangan di sana. Nah, oleh sebab itu teman-teman kalau sudah mulai merasakan hal semacam ini, masuk ke lingkungannya, mohon untuk nanti diketahui dan kemudian laporkanlah kepada senior-senior di atasnya. Supaya kita sama-sama mencegahnya, memberitahu kepada teman-teman ini supaya jangan dilanjutkan. Daripada nanti ditangkap. Kalau sudah ditangkap, dia nanti tidak bisa bekerja, keluarganya kasihan. Nah, tahapannya tadi sama dengan bahwa dia punya historical background-nya seperti apa, kemudian dia menjadi orang intoleran, kemudian menjadi orang yang radikal, kemudian bisa menjadi pelaku teror. Nah, ini stepnya seperti itu. Ada yang berhenti di radikal saja, diam dia, tapi pikirannya sudah seperti itu. Mudah-mudahan sampai di situ balik lagi nggak jadilah habis itu karena hari ini misalnya mudah-mudahan tidak seminar ada. Ini langsung kembali lagi ya disadarkan ya Gus ya. Sadar bahwa nanti suatu hari ditangkap. Jangan khawatir kalau Anda sudah di situ, insya Allah tidak akan lama ditangkap. Karena akan kelihatan nanti orang ini aneh sama yang lingkungannya itu. Kelihatan biasanya ada keanehan-keanehannya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini ada sebuah hasil penelitian juga ya dari Monash University. Ini sudah saya lihat-lihat kayaknya sama di Indonesia akan mirip-mirip. Jadi ketika kita melihat orang, ya, lihat 3 hal ini. Hubungan sosialnya, ideologinya, sama tindakan kriminal. Kalau tindakan kriminal nanti kita pisahkan aja. Karena kalau sudah tindakan kriminal, biasanya sudah kelihatan. Karena orang sudah mulai misalnya latihan apa gitu, udah mulai gitu. Tapi dilihat ada 3 stepnya. Ada waspada, ada siaga, ada awas. Jadi kayak banjir lah. Jadi ada waspada, siaga, awas. Nah, nanti indikasinya seperti apa kita lihat nanti ya. Oke, lanjut. Nah, hubungan sosial bagaimana ya? Jadi kita lihat begini, coba lihat yang kiri. Kalau ada orang ya sudah mulai enggan untuk menjalin pertalian dengan teman atau keluarga yang berbeda agama. Nah, sudah ada nggak yang nggak mau? Itu harus waspada itu. Nggak mau dia, udah saya nggak mau. Kemudian yang siaga memutus ikatan dengan keluarga dan teman secara sosial. Udah nggak mau dia. Mulai siaga nih. Kemudian yang awas ya, muncul pernyataan tendensius seperti saya rela meninggalkan keluarga jika ini dibutuhkan dalam membela agama saya. Agama apapun. Agama apapun. Jadi kalau saya mau ini sudah tendensius seperti ini, udah tanyain dulu mau kemana ente gitu. Apa sudah siap gitu. Minimal nanti siap apa? Siap ditangkap. Nah, gitu aja. Kalau ditangkap polisi sudah nggak enak, Mas. Kita nggak bawa SIM saja. Kalau ditanya kalau polisi lalu lintas sudah nggak enak, apalagi ditangkap sama Densus 88, tambah nggak enak lagi udah. Kemudian yang kiri bawah,
selalu memuji dan mengagung-agungkan negara yang sedang berkonflik. Ada nggak? Oke. Ada nggak? Kalau ada itu, teman-teman ya nggak apa-apa sih, cuma diskusi aja. Kalau sudah mengagung-agungkan, Ya. ini indikasi. Ini penelitian loh ya, bukan kata saya. Penelitian tuh. Mengajak andai taulan untuk bergerak membantu perjuangan kelompok yang terdapat di negara yang sedang berkonflik. Oke. Ya, ini. Kemudian yang awas perjalanan ke negara konflik sana. Ya sudah, itu kayak temennya Gus Najih dulu pergi ke Nanti ceritanya dilanjutkan Gus ISIS Najih itu, sampai ke ke ISIS. sana. Jadi teman-teman kalau kemarin yang sekira-kira tahun 2013, 12, 14, 15, 16 itu banyak. Jadi orang kita ke ISIS sana berangkat ke sana berbondong-bondong. Di sana nanti ada perang, kalau mati di sana masuk surga ya Gus ya. Itu kalau ada propaganda seperti itu, ini Pak tidak ada lihat pendidikan yang di bawah enggak, ini hampir semua orang bisa kena. Ada yang S2 lulusan Iya, ternyata luar itu negeri. ya, Iya. data paling terakhir. Ya, luar negeri, ada yang jabatannya direktur, ada juga tukang bakso, Ya, ada juga ada Benar, masuk ke benar, sana. benar. Oke, lanjut. Itu hubungan ideologi, kan dilihat ideologinya. Kita lihat yang misalnya yang dua waspada yang dua. Tidak menyetujui sistem demokrasi ataupun musyawarah mufakat meskipun telah menjadi kesepakatan. Kita ini sudah bersepakat seperti ini negaranya. Dia nggak mau. Tinggal Ini di sudah- Indonesia tapi nggak setuju dengan Nah, sistem yang ada di yang ada Indonesia. di Indonesia misalnya. Ya, Ini waspada. Kita ajak diskusi lah orang-orang seperti ini. Nah kalau siaga itu mengekspresikan dan menyebarkan ide secara tidak sah dan secara legal guna penghapusan masyarakat demokrasi. Jadi sudah mulai dia ngajak temennya seperti ini. Sudah kasak kusuk, ini nggak benar gini. Itu tuh siaga. Longgar, Ya. kemudian pakai baju gamis, jenggotan dan rambut gondrong pada saat itu. Saya membenci lingkungan saya. Oke. Saya jadi membenci yang sifatnya ada simbol-simbol kenegaraan. Oke. Saya jadi membenci rekan-rekan saya yang tidak seide dengan saya. Oke. Dan akhirnya kita pada saat itu obral, takfir. Ya, yang tidak seide dengan kita kafirkan. Dan itulah sebetulnya proses brainwash itu. Nah, bentuk penguatan pencegahan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh kita semua, teman-teman, para pimpinan harus melakukannya. Bagaimana terhadap pelamar, bagaimana terhadap karyawan misalnya, pemeriksaan keaslian yang pelamar ya itu ya, yang langsung ke karyawan ya. Pemeriksaan keaslian identitas karyawan kita harus lihat. Monitoring di media sosialnya seperti apa, karena nanti akan kelihatan anak-anak ini, orang-orang ini di situ. Harus dites psikologi untuk karyawan yang hendak dipromosikan. Kita lihat dia seperti apa. Apakah ada benih-benihnya? Iya. Kita kalau sudah mulai, kita coba ajak diskusi. Maunya apa? Mau di sini terus apa mau keluar? Kalau memang sudah tidak bisa, dianggap haram ini semua, silakan Iya. keluar. Seperti itu aja. Iya. Nanti biar urusan sama yang berwajib. Iya. Kemudian profiling personel itu harus dilakukan. Kemudian proses bisnis ya, risk assessment pada proses bisnis untuk mengidentifikasi pekerjaan, posisi dan jabatan yang kritikal dalam organisasi. Bagian apa dia, apalagi yang memiliki bagian yang berkaitan dengan bahan-bahan tertentu yang bisa digunakan oleh orang-orang tertentu itu juga. Misalnya kalau di sini mungkin ya palu atau apa, pisau atau yang jenis-jenis seperti itu. Kalau ada bahan kimia misalnya. Mengidentifikasi mesin dan atau fasilitas produksi yang rawan disabotase ini juga harus diketahui oleh kita semua. Teman-teman, karena saya meyakini bahwa di kawan lama ini lebih banyak yang bagus-bagus daripada yang enggak kan gitu. Paling ini kan presentasinya kecil. Cuman kecil ini enggak enak lah buat orang itu sendiri. Oleh sebab itu harus segera dilakukan upaya-upaya mengidentifikasinya. Kemudian pelatihan anti-violent buat ekstremisme bagi HR, manager dan security manager supaya baik itu serangan dari luar ya atau dari dalam sendiri. Security di luar itu perlu dikasih tahu bagaimana mengidentifikasi orang. Kalau dulu kan banyak semua pakai apa namanya itu yang dicek-cek itu kan. Oh, metal detektor. Metal detektor. Kalau sekarang sudah agak jarang pemboman itu, maka sudah agak lengah kan. Iya. Tapi menurut saya harus tetap
dilakukan pengecekan terhadap serangan dari luar itu. Kan kayak apa namanya, misalnya orang pakai mobil box atau apa, karena kan kita tidak tahu siapa. Tapi pakai SOP yang sudah ada dan terapkan dengan baik. Monitoring tempat yang potensial, contohnya rumah ibadah. Nah, rumah-rumah ibadah ini juga mohon nanti dilihat teman-temannya saling mengingatkan. Kalau ada penceramah yang kira-kira memprovokasi, mohon diingatkan bersama-sama. Karena tidak ada gunanya juga. Benar. Tidak ada gunanya memprovokasi sesama yang ada di sini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini penelitian juga tahun 2017. Ternyata kita ini bisa memiliki resiliensi atau daya tangkal. Itu apa yang bisa menjadikan daya tangkal? Pertama adalah kearifan lokal. Kearifan lokal ini sangat penting. Jadi teman-teman 17 Agustus, kemudian PHB itu apa? PHB itu peringatan Hari Besar Islam, itu bisa diperingatkan dengan lebih lebih arif lah, dengan mengaitkan kearifan lokal yang ada. Kemudian kesejahteraan. Insya Allah kalau pegawai-pegawainya sejahtera semua, mudah-mudahan tidak ada yang aneh-aneh. Amin. Jadi kalau sudah disejahterakan masih aneh-aneh, berarti penelitiannya yang salah ini. Oke, lanjut. Cukup tinggi juga 98%. Iya. Iya. Strategi pencegahan ini buat pimpinan bisa dilakukan dengan cara struktural, kemudian instrumental itu aturan-aturan yang harus diberikan. Kemudian kultural itu ya cara berbudaya masing-masing di tempat ini. Jadi budaya-budaya yang masih ada di Indonesia ini mohon untuk disemarakkan. Iya. Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menangkal ini semua. Oke, lanjut. Ya, yang terakhir ini apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Pertama, wawasan keagamaan. Nanti Gus Naji akan memberikan ini lebih banyak. Intinya begini teman-teman semua, kita yang beragama berbeda-beda ini berada di sebuah negara yang besar, indah, ya, dan kaya. Oleh sebab itu saling membantu satu sama lain. Kementerian Agama sudah mengeluarkan namanya moderasi beragama. Bukan moderasi agama itu udah, tapi beragama. Jadi orangnya, beragamanya itu yang dimoderasi. Artinya saya seorang muslim, saya meyakini bahwa agama saya yang paling benar buat saya. Tapi saya juga harus meyakini bahwa orang yang beragama lain itu juga membenarkan dirinya sendiri. Dan itu harus kita yakini. Jadi masing-masing biarlah jalan dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itu wawasan keagamaan itu diberikan kepada semua agama di Indonesia ini oleh Kementerian Agama. Baik itu yang muslim maupun yang non-muslim dikasih bagaimana beragama yang moderat tadi. Kemudian wawasan kebangsaan. Teman-teman, kita ini bangsa yang besar sekali lagi. Siapa lagi yang mau membangun ini kita semua? Terutama yang muda-muda ini. Kalau Anda pernah dengar dulu ada sebuah novel ya, namanya Ghost Fleet itu. Ghost Fleet itu armada hantu. Itu mengatakan bahwa dalam satu uraiannya itu begini. Kan ini novel itu kan cerita soal perang sebenarnya. Perang antara Amerika sama Cina, RRT itu. Nah, perang ini sebenarnya khayalan orang. Tapi khayalan ini bisa jadi mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kita harus menjaganya. Karena di endingnya itu ternyata di itu disebutkan begini, ada sebuah kapal yang melewati sebuah samudra, kemudian ada percakapannya, ditanya ini daerah mana, dia disebut bahwa ini dulu namanya Indonesia, katanya seperti itu. Terus sekarang gimana? Sekarang orangnya lagi berperang satu sama lain. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, wawasan sosial politik. Nah, ini penting teman-teman. Pilkada, pilpres itu kadang-kadang mengganggu kita. Iya. Hubungan kita bisa agak renggang gara-gara pilihan politik. Nah, yakinilah itu hanya sekedar pilihan politik. Anggap saja pilihan ketua kelas zaman dulu. Kalau kita masih sekolah. Jadi pilih yang Anda suka, yang menurut Anda baik. Tapi tidak usah terus bertengkar gara-gara itu. Soalnya bisa jadi hari ini kita bersengketa,
bulan depan atau tahun depan kita berkoalisi gitu. Iya. Yang sana, yang di atas kita bisa berkelahi terus itu. Kita udah keburu musuhan. Iya itu kasihan karena dulu ada cerita ini seorang suami istri bercerai gara-gara beda pilihan. Nah, suami istrinya bercerai padahal yang dipilih sekarang sudah akur. Nah, dia tetap bercerai. Nah, jangan seperti itu. Jadi teman-teman gampangnya seperti itu. Karena wawasan sosial politik ini sangat penting, itu bisa memecah belah kita. Nanti kalau kita tidak arif berhubungan sama teman yang lain. Kemudian pengentasan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kewajiban kita semua. Oleh sebab itu kawan lama, pimpinan, hendaknya ikut serta. Saya pikir sudah ikut serta, tapi saya hanya ingin mengingatkan. Karena banyak orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan, kita sama-sama bantu. Supaya hasil penelitian tadi kan mengatakan seperti itu, yang 9,1% antara lain itu. Mudah-mudahan ini kalau dientaskan, nggak ada orang sejahtera, mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh. Berikut adil dan seimbang. Ini sebenarnya untuk kita semua, untuk teman-teman, kemudian untuk aparat sebenarnya ini adil seimbang. Tapi juga untuk pimpinan supaya adil dan seimbang ketika melakukan sesuatu. Dan berikutnya adalah bijak bermedia sosial. Nah, tadi itu jangan sarser ya. Jadi saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Jadi saring sebelum sharing. Jadi dilihat. Ya, kata tadi kan 90% orang melihatnya langsung share. Iya. Enggak dilihat ini berguna apa enggak. Padahal kalau itu jelek, kalau orang muslim itu jadi dosa jariah kata Gus Naji. Jadi orang amal dari dosa terus-terusan itu. Jangan disar-share. Ini kalau bisa orang berkelahi gara-gara sharean kita, nah itu jadi catatan itu. Dicatat itu sama malaikat itu. Bener itu. Nih. Kemudian ikuti kebijakan pemerintah. Nah, ini yang kita ikutin, silahkan. Dan kalau pemerintah saya pikir sudah berpikir matang-matang untuk mengeluarkan kebijakan, kita di sini hendaknya mengikutinya. Gitu. Misalnya kayak vaksin ya kita ikut, kecuali ada yang punya penyakit misalnya bawaan ya kalau bisa itu nggak usah ikut lah. Berbeda, atau cari yang ini. Tapi semuanya bisa kita ikutin. Mungkin itu saja. Mas Gokon sama Mas Karim, mudah-mudahan manfaat. Kemudian mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terorisme itu berawal dari radikalisme. Dan radikalisme itu cikal bakalnya adalah bila kita memiliki sikap-sikap intoleransi. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamli ini sudah sangat lengkap dan detail. Jadi saya hanya ingin melengkapi pembahasan malam hari ini dari perspektif keagamaan, pengayaan. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan ada 4 persoalan serius yang sedang kita hadapi hari ini. Selain bencana alam, korupsi, narkotika, juga adalah persoalan radikalisme, terorisme. Nah, Pak Gokon, Mas Karim, sebetulnya kalau kita lihat peta besarnya, ini adalah persoalan yang juga sedang dihadapi oleh banyak negara. Jadi fenomena intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini menjadi fenomena yang mengglobal hari ini. Kalau kita amati perkembangan di Amerika misalnya, seorang presiden yang katakanlah rasis terhadap orang Amerika Latin, terhadap Muslim bisa sempat menduduki tampuk kekuasaan dan kemarin juga melakukan long march yang namanya MAGA long march, Make America Great Again long march ya, sampai masuk ke Capitol Hill ya, dengan membawa isu-isu politik identitas. Sama sebetulnya isu yang dibangun adalah isu sektarianisme dan juga isu keagamaan ya, yang dalam hal ini kepercayaan yang berkembang di sana. Kemudian juga di Hong Kong, di Bolivia, di New Zealand, di banyak negara termasuk yang baru-baru ini adalah di Asia Tenggara, di Myanmar, di mana di sana terjadi kudeta militer yang hampir luput dari pengamatan kita adalah bahwa kudeta militernya itu yang bernuansa kekerasan juga ternyata dibackingi oleh tokoh agama yang ada di sana. Dalam hal ini adalah Buddha yang menjadi mayoritas di sana. Nah, kebetulan di Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas Muslim, kita juga sedang menghadapi tantangan itu
dengan membawa bungkus agama berupa agama Islam. Jadi ini adalah tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, menjadi bagian daripada peta global yang lebih besar. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, radikalisme yang masuk ke Indonesia ini sebetulnya sudah sangat lama, ya. Hanya saja mungkin kita baru tersadar 4 tahun belakangan. Ya. Saya sendiri sebetulnya kenapa begitu intens mendalami persoalan radikalisme, karena saya ini dulu korban radikalisme. Korban Langsung ya. Jadi saya ini mengalami langsung bagaimana dampak nyata atau bahaya yang sudah nyata kelihatan dari akibat fenomena intoleran, radikalisme dan terorisme ini. Ya. Saya, sebagaimana kita tahu bahwa tahun 2011 di Timur Tengah ini terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring. Arab Spring ini adalah rentetan gejolak politik panjang yang dimulai dari Tunisia, kemudian menyebar ke Libya, ke Yaman, ke Bahrain, ke Maroko, ke Yordania, ke Arab Saudi, dan ke Suriah. Termasuk ke Suriah, di mana pada saat itu saya sedang menempuh kuliah S1 di sana, di Suriah. Jadi pernah sempat ngalamin di mana Suriah masih aman, Betul. masih orang kita studi di sana juga enak segala macam sebagai negara yang seperti halnya Indonesia saat ini ya. Betul. Timur Tengah itu terjadi Timur Tengah secara umum. Misalnya Libya itu dulu termasuk salah satu negara yang paling makmur di Afrika. Dengan pendapatan per kapitanya yang tinggi, indeks pembangunan manusianya yang tinggi, dan seterusnya, kehidupan masyarakatnya sejahtera. Bahkan Libya termasuk salah satu yang ikut banyak membangun fasilitas di Indonesia, apalagi di Afrika. Begitu juga dengan negara yang waktu itu saya tempati. Nah, gejolak ini kan sedemikian dahsyat ya, sampai menjatuhkan pimpinan-pimpinan negara yang pada saat itu berkuasa di negara tersebut. Misalnya di Libya Muammar Gaddafi kan tumbang. Kemudian di Mesir Husni Mubarak juga jatuh. Di Yaman namanya Presiden Abdullah Soleh itu juga jatuh. Nah, kemudian situasi berkembang menjadi kacau balau di Timur Tengah ini. Negara-negara yang dulunya makmur menjadi babak belur. Termasuk di tempat saya dulu tinggal, berdomisili, yaitu di Damaskus di Suriah. Dulu Damaskus ini termasuk salah satu negara yang makmur di Timur Tengah. Pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, khas negara sosialis. Negaranya tidak kaya tapi warganya sejahtera, sama rata, sama rasa, seperti itu. Dulu kami juga termasuk yang ikut menikmati beasiswa dari pemerintah. Nah, sampai kemudian 2011 itu datanglah orang-orang yang kita tidak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba Timur Tengah ini menjadi medan gerakan radikal terorisme dengan mengatasnamakan agama. Banyak sekali narasi-narasi keagamaan yang dibangun, dari mulai konflik Sunni Syiah, kemudian pemerintahan yang anti terhadap Islam, sampai keharusan untuk melakukan formalisasi syariah, sampai dengan cita-cita mendirikan khilafah. Tapi alih-alih mewujudkan negara yang makmur dan menjadi solusi, karena mereka kelompok-kelompok khilafah ini kan kalau kita perhatikan di medsos seakan-akan kan menawarkan bahwa apapun masalahnya khilafah solusinya. Kalau ada banjir solusinya khilafah, listrik mati solusinya khilafah, jalanan rusak solusinya khilafah, COVID solusinya khilafah, sakit gigi, sakit perut solusinya khilafah. Semua persoalan seakan-akan bisa selesai dengan khilafah. Seperti lampu ajaib yang kita mau minta apapun bisa terwujud. Padahal itu kan tidak khilafah yang sudah jelas eksis itu ya di Suriah dan Irak waktu itu, yaitu khilafahnya ISIS. Tapi ternyata alih-alih menjadi sebuah solusi, ternyata khilafah ini menjadi biang kerok semua permasalahan di sana.
Gara-gara orang ingin mewujudkan khilafah, orang jadi saling membunuh. Gara-gara ingin mewujudkan khilafah, orang jadi saling serang, saling fitnah. Jutaan orang menjadi pengungsi. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaannya, dan anak-anak juga terlantar, tidak bisa mendapatkan pendidikan. Semua problem ini gara-gara orang berebut ingin mendirikan khilafah. Jadi khilafah ini bukan solusi semua permasalahan sebetulnya, tetapi problem atau biang kerok atas semua permasalahan. Dan dalam sejarah juga tidak ada yang namanya khilafah itu terwujud kemudian semua persoalannya selesai. Apalagi kalau kita merujuk kepada Al-Quran maupun hadis, terminologi khilafah ini tidak ada. Terminologi khilafah itu lahir pada saat kepemimpinannya Abu Bakar, dan itu masanya hanya 30 tahun. Nabi juga sudah mengatakan bahwa khilafah ini hanya akan bertahan 30 tahun. Adapun masa setelahnya dalam sejarah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dulu ya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Safawiyah, Fatimiyah, sampai kemudian terakhir adalah Utsmaniyah, itu semua adalah kerajaan yang posisinya dalam perspektif Islam tidak berbeda dengan bentuk-bentuk atau sistem negara yang lain, republik, monarki konstitusional, dan seterusnya. Ini kan persoalan politik ini sebetulnya persoalan yang kalau dalam bahasa yuridis dalam Islam itu disebut dengan persoalan ijtihadi, ya, termasuk adalah Indonesia. Nah, tadi Pak Hamli sudah sempat menyinggung bahwa apapun yang terjadi di Timur Tengah akan berdampak di negara kita. Termasuk juga hari ini kita bisa melihat itu. Karena aktor yang berkonflik di Timur Tengah itu kan organisasi-organisasi yang transnasional, yang tidak mengenal batas negara. Bahkan mereka ini tidak mengakui adanya nasionalisme. Sehingga mereka mempunyai cabang di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat di Timur Tengah misalnya, yang menjadi biang kerok itu kan misalnya Al-Qaeda ya, Al-Qaeda. Nah, Al-Qaeda itu organisasinya internasional. Sampai di Indonesia pun ada jaringannya yang namanya Jamaah Islamiyah, JI, yang melakukan pengoboman di Bali dan seterusnya. Kemudian kalau di Timur Tengah ada ISIS, di Indonesia juga ada jaringannya yang namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Kemudian kalau di Timur Tengah ada Hizbut Tahrir, di Indonesia juga ada cabangnya, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Dan kalau di Timur Tengah ada Ikhwanul Muslimin, di Indonesia juga ada. Bahkan kelompok ini lebih berbahaya karena menggunakan instrumen demokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri. Dan yang kelima adalah kelompok Salafi Wahabi, di mana ini berkembang di Timur Tengah juga punya cabang di Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarahnya, ini kan sudah sangat lama sebetulnya. Berkembang di Indonesia itu sejak 80-an. Radikalisme Islam sendiri itu paling tidak dimulai atau mulai populer sejak tahun 60-an sebetulnya di dunia internasional, terutama di Timur Tengah, di tempatnya pertama kali berkembang. Dulu agama-agama selain Islam sudah pernah mengalami. Kristen, Protestan, Katolik dulu sudah mengalami sejarah panjang perang di antara mereka. Buddha juga demikian, Hindu juga demikian, bahkan juga sampai hari ini masih bisa kita lihat perkembangan konservatisme Hindu yang ada di India ya. Nah, Islam sendiri mengalami paling tidak sejak tahun 60-an di Timur Tengah. Masuk ke Indonesia tahun 80-an dan sekarang sudah 40 tahun masuk ke negara kita, dan mereka sudah mencengkeram kaki tangannya di banyak tempat di semua lini kehidupan kita di Indonesia. Tidak ada lini yang steril, entah itu lembaga pendidikan, kementerian, lembaga, bahkan TNI Polri. Tidak ada yang steril ya? Tidak ada yang steril. Pak Menteri Pertahanan waktu itu sebelum Pak Prabowo, Pak Priamizat Triakudus sempat melontarkan hasil penelitiannya bahwa di TNI itu ada 4% anggota TNI yang terpapar intoleransi dan radikalisme. Padahal ini TNI yang sejak awal sudah disumpah dan punya banyak sumpah, sabta marga dan seterusnya, itu pun masih bisa kena. Ada mantan Kasat bahkan yang gabung dengan HTI. Nah, begitu juga di Polri. Dan tentu saja di perusahaan-perusahaan, termasuk di baik BUMN maupun swasta, termasuk di
kawan lama grup ini, saya kira itu kenapa kita juga harus kita di sini di perusahaan kawan lama grup ini harus melakukan senantiasa waspada dan kemudian juga melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum semuanya menjadi terlambat. Seperti Timur Tengah ini sudah terlambat, negaranya sudah hancur lebur. Saya sedih sekali ketika melihat mendapatkan kabar soal perkembangan di Timur Tengah ya. Bagaimana dulu ketika saya pertama kali ke sana, negaranya masih indah, negaranya makmur, negaranya untuk belajar sangat kondusif dan seterusnya. Sekarang untuk keluar rumah saja sudah takut. Bahkan yang namanya di Afghanistan itu orang keluar rumah itu di sakunya ini harus menuliskan nama lengkap, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Supaya apa, Gus? Karena di sewaktu-waktu di jalan bisa meninggal. Oke. Oh, bahaya juga ya. Iya. Cukup Di Afghanistan mengkhawatirkan. kondisinya seperti itu. Di Suriah dulu juga seperti itu. Namanya sempat ya ketika puncaknya perang itu, orang itu ketika mau keluar rumah itu kadang-kadang harus rangkulan dengan keluarga yang ada karena tidak ada yang menjamin bisa kembali lagi ke rumah. Saya dulu juga sempat mengalami beberapa kali naik angkot misalnya, hanya 5 menit kita baru lewat, di belakang sudah meledak. Seperti itu. Kadang kita lewat, di situ baru selesai ada peledakan. Mohon maaf, potongan-potongan tubuh masih berserakan seperti itu. Ini Ya, kebayang bukan kalau kita di kondisi seperti itu ya. Ya, setiap hari akan hidup dalam teror ya. Iya. Ketakutan, tangisan, penyesalan. betul. Dan kalau itu sudah terjadi, ya sudah. Betul. Dan di negara kita sebetulnya kita sudah pernah punya sejarah itu. Meskipun sifatnya lokal seperti di Ambon, Iya. di Poso, di Aceh, di Papua seperti itu. Ini kenapa kita juga harus antisipasi. Kenapa? Karena aktor-aktor yang konflik di Timur Tengah ada. Sejarahnya kita juga punya. Instrumennya, pola-polanya sudah digunakan di sini. Politisasi agama sekarang begitu masif. Bagaimana agama ini dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Kekerasan hampir semuanya diupayakan untuk mendapatkan legitimasi dari ayat maupun hadis. Ini kan berbahaya sekali. Padahal sebagaimana kita tahu ya di Islam, ini kan Allah pernah berfirman bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Allah itu menurunkan agama ini, mengutus para nabi, mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Apakah pembunuhan itu rahmat? Apakah caci maki itu rahmat? Apakah fitnah itu rahmat? Kan bukan. Jadi ini kenapa kita harus antisipasi bersama. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh abai, karena harus belajar dari perusahaan-perusahaan lain. Misalnya yang baru Krakatau Steel ini kan sudah semua tahu karyawannya ada 4 orang yang terlibat. Baru juga akhir tahun lalu di Lampung perusahaan Adira dan juga perusahaan-perusahaan lain yang saya kira tidak bisa disebut satu persatu. Kita semua harus waspadai jangan sampai ini terjadi. Perusahaan itu biasanya menjadi tempat mereka tumbuh karena biasanya perusahaan hanya concern mengurusi ekonomi, sedangkan penyebaran ideologi yang ada di sana kadang-kadang tidak terkontrol seperti itu. Karena apa itu perusahaan-perusahaan bisa menjadi tempat ideologisasi, dan yang biasanya pasti terjadi itu adalah perusahaan menjadi tempat kelompok radikal mencari pendanaan, mencari logistik. Dulu mungkin pada awal-awal tahun 80-an, 90-an, perusahaan-perusahaan itu masih menjadi korban infiltrasi radikalisme. Tapi perusahaan-perusahaan yang ada hari ini itu sudah menjadi aktor yang ikut terlibat dalam pendanaan gerakan-gerakan radikal terorisme. Oh, jadi 80-90 itu masih jadi korban. Mereka nggak tahu, nggak sadar segala macam. Di tahun-tahun ini justru menjadi aktor dengan penyumbang dananya. Betul. Mereka bisa eksis karena ada dukungan perusahaan-perusahaan yang ada. Mungkin tanpa mereka sadari. Tanpa disadari. Baik perusahaan-perusahaan BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta. Karena itu kita harus awasi kotak amal yang ada, kemudian juga kemana penyaluran CSR perusahaan, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Begitu juga
Kita kalau pada forum-forum pengajian kita tentu sangat mendukung karena itu bagian dari karakter masyarakat yang religiusitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kita. Tapi tentu kita juga harus lihat materinya. Jangan sampai materi-materi pengajian ini justru adalah materi-materi yang kontraproduktif atau merugikan kehidupan beragama dan berbangsa maupun bernegara kita. Ya, kita harus melakukan deteksi-deteksi dini, bahwa Pak harus mempunyai daya kritis. Misalnya begini Pak, saya contohkan beberapa kajian yang seringkali populer temanya dilaksanakan oleh mereka. Misalnya adalah Bapak harus waspada kalau ada pengajian yang sudah menyinggung ini bid'ah. Misalnya ada orang mendoakan orang yang sudah meninggal misalnya, atau ziarah kubur, dianggap ini bid'ah, ini sesat, ini musyrik, ini kafir. Nah, kalau sudah ada stigmatisasi atau klaim-klaim terhadap kelompok lain seperti itu, ini harus diwaspadai. Itu biasanya kelompok-kelompok tadi Pak Hamli sudah menyampaikan, salah satu untuk kontraradikalisasi itu adalah kearifan lokal. Kenapa? Karena kelompok-kelompok seperti ini anti terhadap kearifan lokal. Misalnya ada pagelaran budaya, budaya itu musyrik misalnya, seperti itu. Atau menyalahi sunnah misalnya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah ada yang bicara dalam kajiannya seperti ini, nah ini harus diwaspadai. Misalnya lagi yaitu yang mudah mengkafirkan. Kenapa? Karena kelompok radikal terorisme itu pada dasarnya wataknya menganut kebenaran tunggal dan merasa bahwa kebenaran itu hanya ada di pihak mereka, sementara pihak lain itu salah. Ya. Padahal negara kita itu dibangun justru di atas asas kebinekaan. Karena itu kehadiran kelompok intoleran dan radikal itu akan menggerogoti fondasi kehidupan bernegara kita. Ya, itu kenapa kita harus waspadai. Kemudian misalnya ada yang suka mengatakan kita harus perjuangkan formalisasi syariat atau sistem syariat misalnya, seperti itu. Bukan persoalan kita ini anti terhadap agama, tetapi narasi-narasi seperti ini adalah narasi yang seringkali disuarakan oleh mereka. Kenapa? Karena bagi kita, bagi warga NU, Muhammadiyah maupun di MUI, persoalan agama dan negara ini sudah selesai. Bahwa wujud NKRI ini adalah wujud daripada perjuangan agama itu sendiri, dan tidak ada nilai-nilainya yang bertentangan dengan agama. Pancasila itu semuanya isinya nilai-nilai luhur yang justru didukung dan diperjuangkan oleh agama apapun. Tidak ada nilai-nilai Pancasila yang menyalahi agama, sehingga agama tidak perlu harus melakukan perlawanan terhadap mereka. Dan salah satu unsur perjuangan negara ini kan juga adalah para ulama dan santri. Di samping juga unsur-unsur yang lain. Semua agama berjuang, semua suku ikut berjuang di sini. Jadi dan tidak mungkin para ulama founding fathers kita ini mengkhianati kita, mewujudkan negara yang menyalahi agama. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Jadi kita harus persoalan agama dan negara ini sudah selesai intinya. Kalau kita merujuk pada Islam saja, misalnya pilar-pilar Islam itu semuanya sudah terakomodir di negara ini. Orang mau sholat, masjidnya ada dimanapun ada. Tidak pernah ada pemerintah ngalang-ngalangi pembangunan masjid. Malah kalau ada, kadang-kadang dibantu oleh pemerintah pendirian masjidnya itu. Minimal dikasih izin. Kalau mau zakat, pemerintah sudah menyediakan baznas. Mau haji umroh disediakan Dirjen Haji Umroh di Kementerian Agama. Mau puasa, ini tanggal 1 Ramadannya kapan, Idul Fitrinya kapan, difasilitasi oleh pemerintah. Mau wakaf ada badan wakaf dan seterusnya. Mau nikah ada KUA. Kurang apa lagi? Transaksi keuangan ada bank syariah dan bank konvensional, semuanya tersedia di sini. Tidak ada hal-hal yang kita dibatasi dalam beragama atau dilarang ketika kita beragama. Kemudian narasi khilafah, tentu narasi hijrah, jihad, ya. Kemudian juga keharusan misalnya harus berjenggot panjang, misalnya celananya harus di atas mata kaki. Nah ini kemudian jidatnya harus hitam misalnya. Nah ini biasanya tema-tema kajian yang biasanya mereka
sampaikan, anti terhadap riba misalnya. Persoalannya bukan anti terhadap riba itu jelek, tapi ketika mengeneralisir semua transaksi perbankan itu sebagai riba itu jadi masalah. Kemudian anti terhadap seni budaya, anti terhadap musik misalnya. Padahal kita tahu tradisi musik di dalam Islam justru berkembang sangat dinamis sejak masanya Nabi sampai dengan kita hari ini. Tapi mereka dengan pikirannya yang kaku melarang semuanya ya. Jadi ini hal-hal yang kita harus waspadai dan menjadi perspektif kita untuk melakukan deteksi dini ketika ada kajian-kajian seperti itu untuk mewaspadai wujud daripada radikal terorisme. Yang tidak kalah penting juga bahwa kita ini harus melakukan harmoni antara agama dan negara, masyarakat dan pemerintah harus satu visi ya. Mendoakan pemimpin itu adalah salah satu amalan yang baik, karena salah seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad, dia pernah mengatakan, seandainya saya punya doa yang dikabul oleh Tuhan, saya pasti doakan untuk pemerintah. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu baik, dampaknya akan semua luas, merasakan. semua akan merasakan. Jadi bukan justru kebalikannya. Kelompok-kelompok radikal ini kan justru kebalikannya. Upaya-upaya mereka selalu bagaimana caranya menjatuhkan pemerintah. Jadi mari kita jaga stabilitas, harmoni, kebinekaan, karena itu adalah kekuatan kita. Kekuatan bangsa Indonesia ini terletak pada kesadaran untuk hidup bersama. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan narasi-narasi keagamaan yang justru isinya adalah ancaman, itu berarti ya mendoakan pemimpin itu adalah salah satu amalan yang baik, karena salah seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad, dia pernah mengatakan, seandainya saya punya doa yang dikabul oleh Tuhan, saya pasti doakan untuk pemerintah. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu baik, dampaknya akan semua luas, merasakan. semua akan merasakan. Jadi bukan justru kebalikannya. Kelompok-kelompok radikal ini kan justru kebalikannya. Upaya-upaya mereka selalu bagaimana caranya menjatuhkan pemerintah. Jadi mari kita jaga stabilitas, harmoni, kebinekaan, karena itu adalah kekuatan kita. Kekuatan bangsa Indonesia ini terletak pada kesadaran untuk hidup bersama. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan narasi-narasi keagamaan yang justru isinya adalah ancaman, itu berarti sudah bukan agama lagi. Itu berarti bukan bukan perjuangan yang rahmatan lil alamin, sudah menyalahi visi yang rahmatan lil alamin itu. Jadi saya kira itu mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Gugon, Karim ya. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Kemudian ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu tujuan. Itu juga persatuan kesatuan. Jadi kalau Indonesia itu tidak ada persatuan dan kesatuan, akan dikuasai asing. Pancasila harus dipahami secara utuh, menyeluruh seperti itu. Jangan dipegang satu-satu. Itu menyeluruh seperti itu akhirnya menjadi satu kekuatan yang luar biasa dan harus dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia dan diamalkan. Kondisi sekarang ini kan seperti tadi, banyak yang serba tidak jelas. Nah, untuk ini kita semua, khususnya kepada teman-teman kita yang di kawan lama, semuanya, itu kita harus bangga dengan kawan lama ini. Gitu. Coba kita bayangkan, kita lihat kenyataannya saja, bahwa kondisi seperti sekarang ini, banyak pandemi, banyak bencana alam dan sebagainya, tapi kita patut bangga terhadap kawan lama. Mengapa? Kawan lama cepat menyampaikan donasi alat kesehatan, apa itu APD, apa itu termogan, apa itu masker, itu semua dilaksanakan. Nah, kemudian juga membantu
sekolah-sekolah teman kanak-kanak itu dari Aceh sampai di Irian sana itu, Sentani. Itu dilaksanakan. Luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa dan kita bangga. Saling menyemangati, saling memotivasi, saling memperkuat, sehingga kawan lama harus kuat dan menang menghadapi masalah-masalah ini. Ini luar biasa. Dan ini semua bisa terlaksana karena seluruh karyawan itu mempunyai semangat yang sama. Semangat untuk maju, semangat untuk sukses. Punya disiplin. Disiplin pada tugas bidangnya masing-masing. Ingat bahwa sukses itu tidak gratis. Sukses itu tidak given. Perlu kerja keras. Kerja keras pun tidak cukup. Perlu kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Sehingga akan mencapai kemajuan yang luar biasa. Toleransi ialah tugas maha besar di generasi kita untuk mewarisinya, untuk saling menghargai, bukan menciptakan kekerasan. Masalah yang dihadapi Indonesia sekarang ini, kurangnya toleransi. Sudah sewajibnya bagi kita untuk mewariskan nilai toleransi kepada generasi selanjutnya. Dengan adanya toleransi antar umat beragama, beberapa pecahan konflik kecil di Indonesia dapat diatasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.